Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abicara. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang paten bersama saya Rehan, bersama Mbak Rena sebagai senior paten spesialis dari Ambadar dan Ambadar, dan juga Dr. Indra Bramanti yang merupakan dosen, peneliti, dan inventor dari Universitas Gadjah Mada. Apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini kita akan ngobrol lebih dalam mengenai paten dan khususnya di bidang kedokteran gigi. Jadi kita akan banyak bertanya nih sama dokter sekaligus sama Mbak Rena di sini mengenai paten dan khususnya paten-paten yang dokter Anti sudah daftarkan di kantor paten kita di Indonesia. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai apa aja sih sebenarnya paten-paten yang juga udah didaftarkan oleh dokter Anti dan teman-teman dari UGM. Pertanyaan kita yang pertama ini lebih kepada yang general dulu ya. Menurut dokter Anti dan menurut Mbak Rena, apa sih sebenarnya pentingnya melindungi kekayaan intelektual, khususnya dalam hal ini paten gitu? Ya, sependek pengetahuan saya karena kemarin saya juga sampaikan sharing ya sifatnya nih sharing dan saya juga belum ahlinya di sini hanya seorang apa ya yang baru belajar gitu ya pembelajar menginjak ke arah sini karena mungkin kalau selama ini kan dunia kedokteran kesehatan begitu ya identiknya ya hanya melayani pasien dan dalam tanda kutip itu gitu ya aktivitas hariannya kita sebagian besar ke arah sana tapi kok ini malah beralih ke arah paten gitu. Nah tadi kalau berbicara apa ditanyakan kenapa sih apakah penting atau tidak terus kenapa harus didaftarkan paten tentunya kenapa harus didaftarkan ya karena penting begitu kan ya sehingga kita mendaftarkan kalau kita merasa itu nggak penting kita nggak akan mendaftarkan. Nah ini dari sependek yang saya ketahui dari beberapa kali mencoba ikut pelatihan begitu. Sebenarnya bukan apa ya, sosialisasi tentang perlunya pendaftaran HKI ini. Begitu yang jelas dari apa namanya negara-negara maju itu yang berbasis KI itu ternyata jauh lebih makmur ketimbang yang berbasis dari sumber daya alam begitu, sumber daya alam yang ada begitu seperti kayak Singapura kan nggak memiliki sumber daya alam yang besar begitu, tapi KI-nya luar biasa sehingga kemakmurannya juga ada di sana. Nah itu memang kalau paten itu kalau dari ini deliknya adalah delik aduan artinya maksudnya dia bisa ini karena diadukan gitu kalau tidak ada yang mengadukan ya fine aja sehingga masih ada yang beranggapan kalau ini toh bisa misalnya bisa diproduksi bisa didistribusikan bisa dipasarkan kenapa sih harus dipatenkan toh juga sudah banyak ininya gitu ya sudah banyak yang beli ada banyak yang menggunakan gitu misalnya alat tadi yang ditemukan begitu ya kenapa harus dipatenkan tapi ternyata seiring dengan perkembangan zaman ataupun pentingnya perlindungan itu tadi. Jadi ternyata di Indonesia yang mendaftarkan paten di Indonesia itu yang dari saya yang pelajari itu baru sedikit sekali, hanya mungkin 10%-an begitu, 11 atau 10%. Ternyata yang mendaftarkan Indonesia tuh orang dari luar negeri begitu. Dan ini kan artinya kita menjadi konsumer atau konsumtif terhadap tadi produk-produk asing gitu yang diproduksi Indonesia gitu. Sementara kita di negeri kita sendiri itu yang apa namanya lupa untuk itu gitu akan kemanfaatan itu. Dan banyak kasus sudah besar perusahaannya udah ini begitu kemudian ada yang kemudian ada dia tidak didaftarkan itu begitu ya kemudian ada yang mendaftarkan wah itu kan saya yang mendaftarkan lebih dulu akhirnya harus membayar sekian ini begitu terus dan akhirnya nggak bisa berlanjut seperti itu. Nah khususnya kami di bidang kedokteran gigi begitu ini dulu Pak apa namanya asisten ahli Menteri Kesehatan ya Prof. Ali Gufron Mukti gitu juga menyampaikan bahwa ternyata 90% alat kedokteran gigi itu masih impor. Nah, ini yang masih impor. Sementara sebenarnya banyak inovasi ataupun kreativitas dari anak bangsa ini yang mungkin bisa terus dikembangkan begitu. Tapi karena mungkin belum aware terhadap hal ini sehingga kita punya ide, oh kita senang konferensi tanpa dipanterkan oleh orang lain, wah ini bagus nih idenya gitu ya. Kita konferensi ke luar negeri kemana gitu kita sudah berkali tapi nggak terus kemudian di sana dikembangkan akhirnya kita hanya cuman gigit jari negeri kita gitu kan. Sangat menarik sih sebenarnya memang itu menjadi salah satu masalah yang Mbak Rena terkait dengan saintis-saintis lokal kita di sini masih banyak yang belum mendaftarkan. Nah, bisa langsung dijelaskan mungkin Mbak Rena gimana keadaan kita nih sebagai konsultan KI yang membantu teman-teman kita untuk mendaftarkan patennya. Iya. Selamat siang, dokter. Selamat siang. Sebenarnya setuju, Bu. Memang masalah di Indonesianya itu banyak generasi yang kurang melek KI, Bu. Padahal
pendaftaran paten, merek itu kan memang sudah keharusan. Seperti yang kita juga udah tahu kalau paten itu adalah hak eksklusif, hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventornya. Jadi inventornya itu justru dilindungi oleh negara. Inventor itu kan menghasilkan invensi. Yang invensi itu berasal dari ide, dari tenaga, kegiatan yang nggak gampang. Iya, betul. Teknologi-teknologi yang cukup rumit ya. Apalagi ide itu kan mahal. Iya, sayang aja kalau ide itu yang mahal harganya nggak didaftarin atau nggak dipatenkan. Belum lagi untuk kedepannya nanti ada pelanggaran oleh pihak ketiga. Jadi memang langkahnya Dokter Anti sama teman-temannya itu udah betul untuk mendaftarkan apapun itu invensinya, penemuannya harus segera mungkin didaftarkan, Bu. Istilahnya kita bisa mempreventif banyak hal lah ya kalau misalnya kita mendaftarkan kekayaan intelektual kita. Jadi udah tepat nih dari teman-teman dari UGM bersama Dokter Anti udah mendaftarkan patennya di Indonesia. Nah, kita di sini punya data nih, Dokter Anti sama teman-teman di UGM udah mendaftarkan beberapa paten, betul ya, Dokter ya? Iya. Iya. Nah, boleh diceritain sebenarnya ada beberapa kan berarti ada kalau kita di sini pegang informasinya ada 4 paten, betul, Dokter Anti? Ada 4? Sebentar. Ya, silakan. Ya, sekitar itu. Itu bisa diceritain nih, Bu Anti, gimana teman-teman dari UGM bersama dengan Dokter Anti proses pengajuan pendaftaran patennya itu gimana sih? Kalau yang kita tahu kan memang Dokter Anti mengajukannya melalui dari UGM ya? Iya, benar kan? Iya. Nah, gimana tuh prosesnya, boleh diceritain ke kita? Boleh. Ya, sebelum tadi ke arah pendaftaran, sebenarnya kami sendiri juga masih malu-malu karena mungkin budaya Jawa gitu yang mikirnya, aduh ini kan tadi padahal seperti Ibu Reha sampaikan bahwa invensi itu sebenarnya hak eksklusif yang diberikan oleh negara ya untuk melindungi tadi penemuannya. Nah, tapi kami malu karena mungkin budaya Jawanya juga akan ilmu milik banyak orang, terus gitu cuman seperti ini aja begitu kan. Kalau orang Barat kan itu kan nggak apa-apa ya saya menemukan hanya hal kecil aja di ini kan kita kan, nah itu masa hal kecil aja harus didaftarkan begitu. Sehingga yang paten yang pertama kali kami daftarkan itu sebenarnya penemuannya tuh 2014, terus risetnya sejak 2013, tapi baru mendaftarkan 2017. Jadi setelah 3 tahun baru ini karena memang masih malu-malu gitu. Terus akhirnya 2017 didaftarkan. Nah, awalnya memang berawal dari awalnya dari hal yang sederhana, yakni program kreativitas mahasiswa dari PKM kayak gitu. Terus kemudian di sana kan kita bebas berkreasi ya, mau inovasi apa yang digulirkan. Kemudian dari situ, oh ini kok kayaknya memang belum ada nih gitu. Sepertinya coba deh didaftarkan gitu. Dan memang untuk itu suka dukanya ini ya banyak begitu ya, karena harus proses menunggunya yang cukup lama. Jadi 2017 itu baru ada kabar untuk pemeriksaan substantif itu setelah 2000 berapa ya? Setelah 1,5 tahun apa ya? Setelah itu terus baru kemarin pokoknya 2021 itu kemarin baru untuk perbaikan lagi seperti itu. Terus habis itu perbaikan lagi. Jadi sudah lama banget juga ya sampai sekarang, berarti sudah berapa? 2017 4 tahun ya, yang sebenarnya penemuannya sejak 2014 tuh baru dan belum kelar juga begitu. Jadi harus sabar juga untuk itu. Dan suka dukanya salah satunya karena dulu bareng sama adik-adik mahasiswa yang ini gitu kan yang mengajukan tuh sudah pada lulus gitu. Iya. Jadi ketika untuk perbaikan ini sebenarnya cukup sulit juga. Jadi memang butuh effort atau energi yang ini kayak gitu. Dan masih awam juga dengan bahasa-bahasa ini ya, berbeda kan penulisan di pengajuan paten sama itu sih suka dukanya, Mbak Reha. Nah nih ini mungkin Dokter Anti bisa nih langsung nanya nih sama ahlinya nih ya. Jadi Mbak Rena udah bisa dibilang salah satu ekspertis di Ambadar yang udah menangani ratusan kasus paten gitu. Jadi mungkin bisa di-share nih Mbak Rena, kira-kira gimana sih proses pendaftaran paten itu, apakah memang waktunya lama, terus gimana, apa aja sih sebenarnya nih teman-teman yang lain tuh bisa tahu dokumen apa aja sih sebenarnya dibutuhin itu buat mendaftarin paten, karena lumayan jelimet gitu untuk orang-orang yang belum pernah daftarin paten itu lumayan jelimet gitu kan. Jadi silakan Mbak Rena dijelaskan prosesnya.
sebenarnya tadi kalau aku nangkap dari Dokter Anti itu karena kurangnya awalnya kurang kepedeannya ya Dok ya. Sebenarnya buat nambahin rasa pedenya itu langkah yang paling pertama bisa diambil sebenarnya proses searching, Bu. Jadi jadi kalau kita punya invensi, kalau kita punya penemuan, punya satu ide, sebelum kita ajukan ke Haki, kita bisa searching kira-kira ide kita itu udah ada sebelumnya atau belum, atau enggak ide kita yang baru ini memang benar baru dari pengembangan invensi sebelumnya atau enggak. Seenggaknya kalau kita udah ada searching, itu rasa pede kita makin kuat. Pede nih, invensi kita ternyata belum ada yang punya, yakin bisa didaftarin. Pertama jadi prosesnya itu searching. Setelah kita dapat invensi, kita searching apa aja yang membedakan invensi kita sama invensi yang udah ada sebelumnya. Baru kita masuk dokumen-dokumen pendaftarannya. Nah, sebelum kita lanjut lagi nih Mbak, masalah searching. Itu searching kita nyarinya hanya untuk teknologi-teknologi yang udah ada di Indonesia aja atau sama yang di luar negeri? Sama yang di luar negeri juga, cuman yang diutamakan yang juga didaftarkan di Indonesia. Oke. Alhamdulillahnya lagi ya Bu ya, sekarang ini website dari Haki itu udah lumayan lengkap dan bisa diakses sama siapa aja, bisa diakses umum. Jadi kalau kita punya invensi, misalnya kata kuncinya alat untuk penanganan COVID berupa masker dengan penutup hidung model apa, itu kita bisa searching kata kuncinya di namanya halaman PDKI. Halaman PDKI, Pangkalan Data Kekayaan Intelektual. Dari situ kita bisa searching mana aja permohonan yang berhubungan dengan COVID. Nanti muncul tuh dia. Dari situ aja sebenarnya kita dapat gambaran garis besarnya sih. Oke. Jadi emang langkah pertama yang bisa diambil untuk teman-teman yang masih ada keraguan untuk ngajuin paten itu searching ya. Oke. Nah, setelah searching nih Mbak, udah tahu kita udah pede nih. Oke, nggak ada tidak ada instansi lain yang sudah terdaftar yang mirip sama yang kita. Itu langkah selanjutnya gimana? Memang kendalanya biasa inventor dalam negeri itu di masalah penyusunan deskripsi ya Dok ya. Betul ya Dok. Karena memang deskripsi paten dan urutan-urutannya itu beda sama urutan kayak skripsi, karya tulis ilmiah itu memang beda. Kayaknya Dokter Anti senyum-senyum berarti udah melewati nih. Iya, karena beda bahasanya dengan karya tulis ya, ya Dok ya, karya tulis atau jurnal-jurnal memang bahasa beda. Tapi untuk panduan lengkapnya, untuk tata cara penulisan deskripsi lengkap itu sebenarnya juga bisa diunduh Bu. Ada di laman DGIP itu ada dokumen-dokumennya sama formulir-formulirnya. Jadi sedikit banyak bisa belajar cara drafting deskripsinya. Iya. Jadi untuk inventor. Jadi ada susunannya, harus apa dulu yang kita siapkan, apakah itu latar belakangnya dulu, baru mulai ke uraian singkat, setelahnya itu baru hasil-hasil eksperimen. Dan yang paling penting itu dari deskripsi yang diajukan klaim. Klaim, apa tuh Mbak klaim? Klaim itu yang kita mau invensi yang mau kita lindungi. Poin-poin yang dilindungi dari teknologi tersebut gitu ya. Jadi intinya itu diklaim. Oke. Nanti untuk penjelasan lengkapnya ada di deskripsinya. Oke, lumayan jelimet ya untuk saya juga yang juga tidak terlalu kenal dengan isi dari paten itu juga lumayan bikin pusing ya. Tapi dari kalau misalnya udah selesai nih Mbak, dari dokumen tersebut kita sudah selesai, nanti akan masuk prosesnya itu seperti apa? Proses pendaftaran yang hari ini terjadi di kantor paten itu seperti apa? Pendaftaran kalau untuk paten sama pendaftaran merek juga mungkin ya Mas, bisa dilakukan online ya Bu ya. Dokter mengajukan patennya juga online Dok. Kalau yang dulu nggak online ya, karena 2017 masih manual. Kalau sekarang Dok udah bisa daftar online, semua dokumennya tinggal diupload. Jadi sih sebenarnya kantor KAI itu sekarang udah memudahkan banget untuk para inventor, untuk pemohon untuk mengajukan patennya. Jadi sekarang udah bisa online, jadi nggak harus ngeprint lagi ya Mbak. Udah kayaknya udah terapi diingat-ingat bahwa sekarang udah bisa online, jadi udah gampang sekarang kalau misalnya teman-teman dari UGM udah mau ngajuin kantor paten. Nah,
Untuk proses selanjutnya Mbak, yang aku pengen tanya adalah mengenai mungkin proses dari awal sampai akhir status dari kayak berapa lama sih sebenarnya kita ngajuin paten, terus biasanya kendala administrasi apa aja yang biasanya dihadapi, beberapa yang mungkin dihadapi sama Dokter Anti yang bisa kita gimana sih cara overcome dari problem-problem tersebut? Sebelumnya saya boleh nanya nggak? Boleh silakan. Boleh silakan. Dokter Ada selama ini ada kendala atau kesulitan pendaftaran, Dok? Kalau pendaftaran kita karena terbantukan oleh Direktorat HKI Universitas gitu, jadi tidak ada ya. Kalau saya merasakan nggak ada gitu. Yang kesulitannya justru di draftingnya tadi, karena memang kalau saya pribadi belum pernah ikut pelatihan untuk drafting, jadi kayak apa ya, kayak nekat aja, kayak bener-bener anak baru belajar terus ini gitu. Jadi untuk pelatihan step by stepnya tuh belum malah baru tahu tadi kalau ada itu ya di ini websitenya malah sudah ada ya gitu latihan urutannya itu ya. Iya memang gitu Dok, kebanyakan inventor Indonesia juga kesulitan untuk mendrafting, kendala utamanya juga pasti di sana. Mungkin kalau di bagian formalitasnya di pendaftaran awalnya itu kan template ya, ada formulirnya tinggal diajukan. Cuman kalau masalah drafting itu biasanya nanti muncul pas pemeriksaan substantif ya Dok ya, sudah masuk ya, Dok? Betul, sudah. Biasanya keluar apa tuh Mbak? Untuk menjawab surat. Ada surat yang pemeriksaan ya. Betul Dok. Iya, dua kali. Iya, berarti dua kali. Coba Dokter mungkin bisa sharing. Dokter juga ada patennya udah ada yang dapat surat dari kantor paten terkait dengan hasil pemeriksaan substantif. Iya, dan suruh memperbaiki lagi. Kalau gitu memang harus perbaikin ya Mbak? Iya, biasanya sih harus diperbaiki. Kita juga ada beberapa yang ditangani oleh Ambadar, permohonan yang memang masalah dari inventor dalam negeri itu karena masalah drafting, biasanya kita ada proses namanya mediasi. Oke. Proses mediasi itu khusus untuk inventor. Misal ada sih satu case, contoh jadi curhat nih Bu. Satu inventor dia itu mendaftarkan sendiri karena dia yakin invensinya ini baru, sudah didaftarkan, masalah formalitasnya lancar, namun pas di pemeriksaan substantif itu dia kendalanya karena drafting awalnya. Karena drafting awalnya itu tidak sesuai sama strukturnya, akhirnya keluar hasil pemeriksaan substantif, ya disebutkan sama pemeriksanya itu kalau misalnya intinya kan deskripsi itu kan harus jelas, deskripsi harus jelas, harus cakupannya luas tapi harus detail, harus luas dan detail. Nah si inventornya ini mungkin kurang bisa memasukkan apa invensi dia itu ke dalam satu tulisan. Akhirnya ya kita bantu dengan namanya proses mediasi. Ya jadi memang ada proses-proses yang bisa dilewati ya oleh inventor agar si paten itu bisa terdaftar ya. Nah udah selesai nih kita ngomongin kendala-kendalanya ya dari Dokter Anti sebagai inventor dan dari Mbak Rena juga sebagai orang yang banyak menghandle terkait dengan paten di kantor paten. Nah selanjutnya nih Dokter Anti, ada satu invensinya Dokter Anti dan kawan-kawan yang menarik tentang alat pengalihan rasa takut saat pemeriksaan gigi berbasis virtual reality. Nah, ini tuh kita boleh diceritain dikit nggak? Kenapa sih Dokter Anti dan teman-teman mendaftarkan paten ini gitu? Karena memang sih kalau misalnya kita kalau kita dengar kata dokter gigi khususnya anak kecil gitu, biasanya kan emang ada ketakutan tersendiri ya. Apa itu alasannya akhirnya sampai mau mendaftarkan paten ini? Iya, nah ini memang berawal dari saya basicnya kedokteran gigi anak ya. Ya sampai password wifi di klinik itu tangisan karena isinya tangisan anak-anak itu. Ada kursi namanya kursi gitu. Jadi setiap hari itu ada yang nangis, ada yang apa gitu ya anak-anak gitu ya di kursi gigi itu. Nah terus akhirnya untuk mengatasi rasa takut pada anak-anak itu biasanya dipegangin. Dulu ada banyak buku bacaan ketika handphone belum ini ya, kemudian seiring sudah ada gadget, terus adik-adik koas terutama yang ini gitu ya bawain gadget ini kepada adik-adik pasien gitu ya, yang gadgetnya kebanting lah, yang apalah kayak gitu kan, padahal kan HP-nya digunakan buat macam-macam, tapi kan yang penting anak diam. Lalu berawal dari situ emang kepikiran gimana kalau emang itu diam tapi kan tetap aja takut, setelah dilepas ininya, wah ngeliat alatnya takut lagi, nggak mau buka mulut lagi gitu, dan itu sering kali gagal gitu, sekali untuk itu nggak jadi dirawat. Nah akhirnya kepikiran gimana ya kalau ditutup pakai kaca. Saat itu mungkin Google Glass atau apa gitu belum
tahun Belum. 2014 belum begitu ini ya, virtual reality juga belum begitu itu. Terus kalau ditutup, terus kemudian kan nggak ngelihat sekitarnya, nggak ngelihat sekitarnya, di situ awalnya hanya ngelihat film aja atau apa yang disukai anak-anak, nanti terserah sukanya apa begitu. Dan kita bikin softwarenya dan ada instruksi kalau apa namanya mau ada instruksi dari dokternya, nggak apa filmnya tadi berhenti begitu, terus ya ayo buka mulut, kumur dan sebagainya sehingga harapannya tidak melihat di sekitarnya. Sekitar. Iya, iya, iya. Nah, kalau selama ini misalnya kacamata 3 dimensi atau Google Glass yang lainnya itu kan emang diperuntukkan hanya untuk nonton film atau apa Iya. gitu itu aja begitu ya. Tapi ini khusus untuk dalam rangka perawatan gigi ini. Nah, sebenarnya itu masih awal banget untuk dikembangkannya kan harapannya nanti akan ada mungkin edukasi-edukasi yang sekaligus di situ untuk pendekatan anaknya begitu. Itu sih untuk ininya. Menarik banget sih, soalnya memang ya tadi kan banyak tuh ya, mungkin anaknya Mbak Rena juga kalau nonton gigi Sudah takut punya gitu putra? ya. Ini semoga ini alat ini memang segera Amin, segera amin, terdaftar ya, amin. dilindungi, jadi bisa segera digunakan secara massal nih sama dokter Amin, manfaatnya ya. amin. Iya, soalnya banyak banget manfaatnya kayaknya buat orang tua di luar sana gitu Itu kan. bentuknya kayak gimana, Dok? Alatnya berupa Ya kita lampu desainnya gadget gitu? pakai 3D print juga begitu kan untuk ininya apa namanya untuk bikinnya ya jadi kayak kacamata gitu ditutupkan terus di Ya. sini juga nanti ada ukurannya apa ada karetnya sesuai dengan ukuran kepala anak nanti bisa dilonggarkan atau bisa dikencangkan juga gitu terus ya dia tinggal ngelihat ini aja tinggal ngelihat situ aja anaknya jadi dirawat nggak usah nggak ngelihat alat giginya nggak takut ke dokternya jadi nonton aja di situ. Nah, ini nyambung nih, Re. Iya. Jadi memang invensi itu pasti ada latar belakangnya. Iya. Nah, ini latar belakang dari Dokter Anti berarti dari rasa ketakutan anak-anak Iya, ya, Dok ya. iya, Nah, iya, masuk ke latar belakangnya dan ada juga tadi tuh invensi yang dapat diberi paten itu bisa diterapkan dalam industri. Oke. Ya, selain harus baru, dia juga harus bisa diterapkan dalam industri, termasuk alat yang Dokter Anti bikin itu tuh pasti bisa ya, bermanfaat ya. buat banyak dokter gigi di luar sana. Tapi gimana sekarang, Dok? Apa pengembangannya udah ada berasa manfaatnya ya, Dok? Iya, terus karena kita juga terus nggak berani mengeksplor lebih lanjut ya karena kan belum turun hasil patennya kan ya, sehingga ini masih pemeriksaan substantif dan sudah kita kirimkan perbaikannya masih nunggu hasilnya. Semoga cepat keluar hasilnya yang terbaik ya. Amin, amin. Iya. Nah, Dokter Anti juga ini selain dari paten-paten yang lain juga yang bisa diceritain, Dokter Anti ada alat bantu penerangan dengan sistem integrasi sumber cahaya dan sistem rangkaian listrik pada pergelangan tangan hingga jemari tangan. Itu juga gimana tuh latar belakang dari paten tersebut gimana ya, Dokter Anti? Tahu dari mana ya, Mbak? Enggak, tadi kita udah dapat informasi dan kita juga udah cari tadi yang di pangkalan data kekayaan intelektual gitu. Jadi kita cari teman-teman UGM nih, yang mana patennya nih gitu. Jadi kalau di searching Dokter Indra Bramanti keluar semua data. Jadi malu. Nggak boleh malu, Dokter Anti. Kita harus memperjuangkan paten kita. Itu termasuk yang dikoreksi itu Mbak Rehan. Jadi karena judulnya terlalu panjang, terus juga kurang jelas menunjuk pada sasaran juga gitu yang maksudnya terintegrasi itu apa itu juga dikoreksi juga sehingga judulnya juga jadi sedang perbaikan ini juga pemeriksaan substantif tadi. Nah, itu kalau itu latar belakangnya berawal dari kita kan sering ngadain pengabdian masyarakat ya. Pengabdian masyarakat begitu yang membutuhkan biasanya tuh pakai senter gitu. Jadi pemeriksaan gigi anak-anak di sekolah atau di luar Jawa atau di mana gitu membutuhkan penerangan dan satu koas gitu ya atau satu mahasiswa nerangin yang satunya meriksa gitu atau kalau enggak pakai kepala begitu ya yang senter di kepala tapi kan itu sangat tidak ergonomis gitu ya kayak gini malah udah pegel duluan gitu ya tetap nengok-nengok gini gitu dan untuk fokusnya ininya apa namanya penerangannya begitu pula kalau yang nyenterin terus kalau di dental chair juga kita sangat tergantung pada lampu di kursi gigi kan ya yang itu juga terkadang kita harus
anaknya yang mana yang diterangin kursi penerangannya harus ngikutin ini, harus ditarik ke bawah kanan kiri dan sebagainya itu kan juga cross infection juga bisa berjalan di sana. Nah, akhirnya kepikiran tuh gimana kalau penerangannya tadi yang melekat di jari kita, di tangan kita yang untuk Oke. memeriksa gitu. Jadi nggak perlu tergantung dari yang di luar sana. Mati lampu pun nggak tergantung sana gitu sehingga dilekatkan di jari tadi sehingga sambil meriksa sambil buka ini begitu ya. Sambil ya sudah terang nggak perlu ini. Jadi itu memudahkan itu baik dalam pengabdian juga nanti diperiksa di ruang pemeriksaan juga gitu. Dan kemarin kasus misalnya mati lampu. Iya. Nah, mati lampu sudah deh nggak bisa Problem banget kalau nerangin. mati Iya, lampu nah ya, itu Dok. pakai ini kan karena pakai glove ya, pakai penerangan Iya. dulu habis itu pakai glove sarung tangan. Nah, sudah kan satu pasien satu gitu yang dibuang kan glove-nya atau sarung tangannya kayak gitu. Itu penerangannya tetap. Itu sih Iya, sederhana menarik sebenarnya. banget, Dok. Berawal dari Menarik banget paten-paten dari teman-teman UGM ini semoga juga cepat ya, Dok, proses pendaftaran di kantor patennya nih. amin. Nah, seperti kita ketahui bersama, Dokter Ranti sama Mbak Rena, kan, kekayaan intelektual tuh nggak hanya sebatas paten ya. Iya, Ada merek, ada hak desain. cipta, ada desain industri. Nah, kira-kira dari teman-teman di UGM, ada nggak, Dokter, karya cipta lain atau karya intelektual yang lain yang didaftarkan untuk rezim yang lain selain paten? Sudah mencoba ke yang lainnya. Awalnya terus terang, Ya. taunya hanya paten juga. Tapi ternyata ketika kita mencoba, ibaratnya kita melangkah begitu ya, kita sekali melangkah nanti malah terbuka pintu-pintu yang lain, jadi tahu Iya, yang betul. lainnya gitu. Berawal taunya hanya paten, yang namanya kekayaan intelektual hanya paten, ternyata sambil jalan, oh ternyata ada yang lainnya. Sehingga tahun 2019 saya mulai mencoba yang lainnya sambil ternyata ada desain industri, ada Iya. hak cipta, ada merek dan itu terus ya udah mencoba iseng iseng ikut mendaftarkan desain industri, kemudian merek kemarin juga, terus kemudian hak cipta gitu. Iya. Dokter nanti boleh sharing dong. Jadi masih banyak nih Kak, teman-teman kita tuh di luar sana yang belum nggak terlalu kerasa nih apa sih sebenarnya benefit yang didapatkan dari orang yang mendaftarkan karya ciptanya, mendaftarkan patennya atau mendaftarkan mereknya. Nah, untuk Dokter Anti sendiri nih yang sudah mencoba untuk mendaftarkan mereknya, desain industri dan juga hak cipta, itu yang dirasain benefitnya boleh di-sharing nggak Dokter Anti? Apa aja sih benefit yang pribadi Dokter Anti rasakan? Ya, kalau dari saya pribadi benefit yang utama sekali adalah semangat ya sama motivasi sama rasa rasa ya senang di hati gitu. Oh, ternyata saya sebagai bagian dari anak bangsa ini ada sedikitlah yang mencoba saya sumbangkan atau kami sumbangkan untuk negeri ini begitu. Ternyata bisa masuk ke daftar ke sana itu ada rasa bangga, rasa semangat sehingga malah memberi semangat untuk mencoba inovasi lagi. Tapi kalau untuk yang tadi benefit dalam hal uang atau usaha dan sebagainya, kita malah nggak ke arah sana karena saya dari akademisi juga begitu tadi malah nggak mikir ke arah sana. Nah, yang kedua, kalau kami dari kampus juga kan itu juga dituntut nanti untuk akreditasi dan sebagainya sehingga kampus Iya. merasa Jadi sudah menghasilkan encourage sesuatu. orang-orang di dalam kampus itu ya, Ya, Dokter, untuk terus berinovasi, untuk terus bisa mendaftarkan karya-karya kekayaan intelektualnya gitu, Dok? iya dan itu kan dalam satu penilaian akreditasi ternyata ada begitu. Oh, Apalagi iya iya sekarang yang iya. 9 standar itu ada satu kriteria Iya. tersendiri ya ini luaran dari Oh, Tridharma Perguruan Tinggi baik itu pendidikan, penelitian maupun pengabdian masyarakat yang banyak ke arah HKI ini begitu. Jadi hak kekayaan intelektual tuh menjadi salah satu sekarang udah Parameter jadi salah satu pilar lah ya, salah satu parameter ini juga. dari universitas untuk memang dianggap kita juga sebagai encourage Eksis, lah untuk ya teman-teman kayak eksistensinya gitulah, eksistensinya. iya, Gitu. eksistensinya. Iya, jadi dari teman-teman selain UGM juga kalau kita cari juga ada ya dari Universitas Indonesia, dari ITB gitu. Memang mungkin itu menjadi salah satu syarat sekarang ya, Dokter ya, Iya, untuk universitas untuk bisa terus berinovasi dan mendaftarkan khususnya si kekayaan intelektual. Nah, iya. Mbak Rena nih, tadi kita udah dengar dari Dokter Anti apa yang menjadi benefit nih dari inventor Indonesia khususnya ketika dia mendaftarkan patennya, mereknya gitu. Nah, kalau dari konsultan KI sendiri yang bisa kita
kasih advice nih ke orang-orang di luar sana, kenapa sih benefit yang akan didapatkan oleh seorang inventor untuk mendaftarkan patennya khususnya di Indonesia? Kalau tadi Dokter Anti sebutkan itu rasa bangga, terus semangat dan akreditasi itu memang rasa dalam diri ya Dok ya. Cuman kalau untuk lebih secara benefit atau keuntungan secara komersilnya, suatu paten itu bisa Dok untuk dialihkan atau sekarang namanya lisensi. Ya, untuk paten, untuk permohonan paten yang sudah diberi paten itu tetap harus dijaga sebenarnya. Nanti ada Dok namanya proses pemeliharaan. Jadi kalau permohonan paten itu sudah diterima, sudah masuk ke masa pemeliharaan, inventor atau pemohonnya itu harus membayar biaya tahunannya, fungsinya agar si paten itu tetap hidup dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Kalau paten itu kan masanya 20 tahun. 20 tahun. Untuk paten sederhana itu 10 tahun. Nah, selama masa perlindungan paten itu si pemohon harus membayar biaya tahunan agar patennya tetap hidup, dan dari patennya itu banyak yang bisa didapatin. Pertama, si pemohon bisa untuk memperjualbelikan produknya dari invensinya, baik itu dari produk ataupun dari prosesnya, bisa dipergunakan, bisa diperdagangkan, diperbanyak untuk dijual secara komersil. Atau bisa juga kalau misalnya sudah diberi paten, tapi saya nggak mau nih ngejalanin paten saya karena mungkin terkendala biaya, bisa juga kita jual atau kita alihkan ya, kita ajukan pengalihan. Nah, nanti si pemegang paten itu punya perjanjian sama pihak ketiga yang akan diajukan lisensinya itu. Jadi ada perjanjian lisensi di antara pemegang hak paten dengan orang yang akan diberikan hak patennya gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman Mbak Rena sendiri, kira-kira pernah nggak ada klien Indonesia atau inventor Indonesia yang memang ternyata dia ada yang menjual patennya atau ada yang pengalihan hak itu gimana? Kebanyakan sih karena paten itu bersifat komersil, kebanyakan dijalanin langsung sama pemegang patennya. Cuman nggak menutup kemungkinan juga itu paten itu justru didagangkan, diperjualbelikan. Dan itu potensi banget paten yang udah diberi itu untuk dikembangkan secara komersil ya. Jadi ketika patennya sudah didaftarkan, sudah terdaftar, si pemegang hak paten itu bisa memonetasi si hak patennya. Bisa nanti dia jual, pengalihan hak, bisa dia produce entah proses atau produknya gitu ya. Nah, berlanjut dari situ, saya juga ingin sedikit menjelaskan nih dari sisi hukumnya terkait dengan paten nih, Dokter Anti, izinkan saya juga untuk sharing sedikit. Jadi teman-teman atau para pemohon ini yang sudah memiliki paten, inventor-inventor, khususnya inventor-inventor lokal, ketika dia sudah mendaftarkan patennya, itu dia bisa menghindari banyak dispute atau hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan hukum di Indonesia gitu. Tadi yang seperti dijelaskan awal oleh Dokter Anti, mengenai ternyata banyak loh permasalahan paten yang ada yang dipakai sama orang tanpa izin, terus apalagi ide-ide yang misalnya dari seminar-seminar ataunya dipakai sama orang gitu. Nah, itu sebenarnya menjadi salah satu kunci ketika seorang inventor itu dia mengajukan patennya. Dia punya hak eksklusif tadi, hak eksklusif yang dia dapat ekspresikan, yaitu seperti menghentikan pihak ketiga yang menggunakan patennya tanpa izin, tanpa hak dan tanpa izin dari si inventor gitu. Nah, ketika dia punya pendaftaran itu bisa dijadikan sebagai dasar hukumnya untuk dia mengambil langkah hukum gitu. Sedangkan kalau teman-teman yang tidak mempunyai pendaftaran paten, itu dia dasar hukumnya itu tidak kuat untuk dia mengambil langkah hukum gitu. Iya. Jadi sangat disayangkan sebenarnya kalau misalnya memang di luar sana banyak teman-teman inventor yang punya ide dan punya teknologi yang sebenarnya memang baru dan memang bisa diproduksi secara banyak tetapi tidak didaftarkan gitu. Karena seperti yang tadi sudah kita bahas juga bahwa kalau di luar negeri mereka lebih berani untuk mendaftarkan patennya gitu. Jadi mereka juga karena melihat belum ada nih pendaftaran paten gitu. Jadi mereka bisa nyerobot duluan gitu dan mereka daftarkan di luar negeri terlebih dahulu sehingga
ketika nanti ada orang di Indonesia yang mau mendaftarkan patennya, udah nggak bisa, gitu kan. Iya, Nah, jadi iya. untuk menghindari hal-hal seperti itu juga mungkin para inventor Indonesia itu khususnya memang harus lebih aware Harus gitu aware terhadap ya. permasalahan hukum yang bakal timbul. Selain itu, kalau misalnya tadi yang seperti bicara kalau monetasi itu bisa dilakukan juga melalui lisensi gitu. Jadi kalau saya bisa jelaskan sedikit, kalau lisensi itu kan hanya istilahnya peminjaman hak ya. Iya. Jadi misalnya haknya dari si inventor itu hanya dipinjamkan ke satu pihak untuk dia bisa produce patennya. Karena misalnya di Indonesia belum ada teknologinya. Kita adanya teknologi tersebut misalnya ada di Amerika gitu. Nah, itu bisa nanti melalui lisensi, perjanjian lisensi itu bisa terjadilah atau bisa diproseslah si teknologi yang memang sudah diberikan patennya itu gitu. Jadi memang banyak sekali sebenarnya benefit di luar nilai ekonomi dari si paten tersebut gitu, khususnya di bagian hukum. Nah, sebenarnya ini pertanyaan terakhir sih. Nah, ini pertanyaan terakhir. Ini yang kita bilang tadi kita membahas mengenai masih sedikit nih orang-orang khususnya dokter-dokter gigi ataupun mungkin orang-orang di kedokteran yang mau mendaftarkan patennya di Indonesia gitu. Iya. Nah, kayaknya kita mau ada menurut Dokter Anti nih gitu, gimana sih caranya agar teman-teman kita di kedokteran gitu untuk bisa mau mendaftarkan patennya gitu. Menurut Dokter Anti gimana tuh caranya ya dokter? Iya, yang jelas sosialisasi ya. Jadi saya sendiri tadi kan juga berawal dari uji coba trial and error, coba-coba begitu ya untuk ini gitu dan itu berawal tidak dari sosialisasi. Jadi iseng, oh ini sepertinya bisa ini nih salah satu apa namanya potensi untuk didaftarkan gitu, daftarkan paten, coba daftar itu dari situ terus baru tahu ada yang lain-lainnya begitu. Nah, setelah itu memang dari universitas kemudian ada sosialisasi tapi itu juga tidak belum menjangkau keseluruhan dan memang awareness ataupun rasa apa namanya keingintahuan atau apa gitu dari para khususnya di kami ya di akademisi itu juga belum semuanya untuk ini gitu. Taunya baru sebatas oh kalau paten itu kalau untuk dikomersialisasi gitu ya ke arah sana kalau nggak itu ya nggak ini kayak gitu kan. Wah mau jadi pengusaha mau jadi dosen atau pengusaha sih sebenarnya kayak gitu. Jadi seolah-olah nanti ininya malah isunya ke arah sana begitu. Jadi wah nggak baik tuh daftarin paten nggak mau ilmunya di ini kayak gitu sehingga di paten ada yang masih berpandangan dalam tanda kutip seperti itu gitu. Jadi ini kalau dipatenkan kan seolah-olah oh itu ilmu miliknya bukan milik bersama begitu. Oh pelit banget sih kayak gitu. Jadi masih ada yang berpandangan seperti itu sehingga mungkin tadi perlu sosialisasi termasuk tadi diungkapkan oleh Mbak Reha apa namanya kerugian-kerugiannya ini saya juga jadi ingat Mbak Reha. Jadi ada salah satu kreativitas dari kami yang sederhana sebenarnya berawal dari boneka cerita begitu kan. Nah, tapi tidak didaftarkan. Kemudian kami biasa membuatkan itu ke vendornya itu tukang jahit biasa untuk ini. Tapi mungkin yang lainnya ada yang tahu itu terus kemudian ditiru. Dan di ini padahal kami sudah mencoba itu untuk edukasi terus kemudian memang kemudian dijual kan, tapi kan itu keuntungannya buat adik-adik mahasiswa buat mereka. Tapi kemudian karena ditiru terus terus akhirnya saya mencoba berani menyampaikan ke yang meniru itu tadi, aduh ini lagi mau proses ini, daftarkan ini, dan itu apa sudah diikutkan lomba dan seterusnya, tapi dengan baik-baik karena nggak punya bukti tadi kan pendaftaran itu terus kita nggak bisa mengklaim, nggak bisa kemudian juga yang lainnya selain lampu jari tadi juga ada investasi lainnya mirip dengan itu, terus kemudian karena kita sudah tahu sedang proses pendaftaran, kita stop produksinya, yang lainnya karena tahu itu diproduksi dan benar-benar di ini kemudian dijual ini terus ya ampun itu mirip persis untuk ini terus dia dari mana dia tahu dari yang pokoknya tahu dulu itu gampang gitu kayak saya tiru aja kemudian disebarkan terus kita nggak bisa nyetop. Nah karena saya kenal dan itu juga pokoknya saya kenal gitu ya itu mahasiswa fakultas lain gitu dan itu di univ lain. Nah terus kemudian saya sampaikan begitu, ini tuh sedang proses pendaftaran rasanya kan nggak etis juga wong tahu itu dia tahu ini kelompok kami kelompok kreativitas ini yang sedang mengusung tapi malah dia yang ini kayak gitu. Nah itu tadi benar Mbak Reha. Jadi sosialisasi sama tadi diceritakan tadi. Iya ceritain ya. Ya jadi memang
emang penting sih ya untuk memperkenalkan benefit dari Iya. perlindungan paten ya dokter ya, juga kita harus mungkin mulai untuk coba mensosialisasikan mengenai apa sih bad effect-nya kalau misalnya kita tuh nggak mengajukan paten ataupun mengajukan pendaftaran kekayaan intelektual gitu. Karena memang saya juga merasakan bahwa ada beberapa teman saya juga yang memang kebetulan dosen-dosen gitu, mereka juga sama, mereka nggak tahu gitu apa sih sebenarnya kenapa harus berdasarkan kekayaan intelektual, sehingga akhirnya kecolongan juga gitu, beberapa ada yang ditiru dan segala macam gitu. Jadi memang benefit sekali nih untuk teman-teman di luar sana yang memang punya kekayaan intelektual, segera, kalau bisa sesegera mungkin untuk didaftarkan gitu. Walaupun misalnya memang belum tentu bisa dikomersilkan atau misalnya memang belum tentu mereka ada niat untuk mengkomersilkan gitu ya, khususnya kayak bisa dokter dan teman-teman dosen yang hanya emang berniat untuk istilahnya melindungi dari si kekayaan intelektualnya tanpa mengkomersialisasi, itu juga sangat disarankan untuk segera mendapatkan kekayaan intelektualnya gitu, karena memang di hari-hari sekarang ini kekayaan intelektual adalah sebuah aset gitu ya, aset gitu buat semua orang gitu. Jadi karena aset tersebut mungkin nggak kelihatan ya, hak kan bentuknya nggak kelihatan ya, tapi aset tersebut bisa diperjualbelikan, juga bisa punya nilai gitu, dan bisa diwariskan juga gitu, bisa diwariskan juga. Jadi bisa diwariskan? Bisa diwariskan. Jadi kalau misalnya si inventor tersebut meninggal dunia, nanti jadi turun ke ahli warisnya gitu. Jadi memang ini tuh aset tidak berwujud, tapi penting sekali untuk dilindungi gitu. Nah kalau dari Mbak Rena sendiri nih tadi dengar dari Dokter Anti, kira-kira gimana nih caranya agar inventor-inventor lokal kita nih bisa mendaftarkan kekayaan intelektual di Indonesia? Ya betul sih, setuju sama Dokter Anti, masalahnya sosialisasi, mungkin kurang mengenalnya apa itu hak kekayaan intelektual, kurang juga sosialisasi dari para praktisi kekayaan intelektual. Nah, kalau saran dari aku sih paling untuk para inventor atau peneliti-peneliti yang punya kesulitan atau masalah di bidang hak kekayaan intelektual, bisa kolaborasi, bisa sama kita, sama bisa hubungi kita, bisa tanya-tanya dulu. Ya, jadi mungkin bisa diarahkan arahnya kemana ya. Jadi kalau misalnya memang ada teman-teman di luar sana nih, termasuk juga Dokter Anti dan teman-teman di UGM, kalau misalnya ada hal yang masih membingungkan nih terkait pendaftaran, terus juga benefit ataupun terkait dengan gimana sih caranya memonetasi bahkan untuk dari patennya atau merek dan segala macamnya, di kantor kita bisa untuk konsultasi nih, kita kolaborasi gimana caranya sih sebenarnya untuk melindungi propernya seperti apa gitu. Apakah satu karya cipta ini harus dilindungi oleh hak cipta atau paten, nanti bisa kita diskusikan lebih jauh lagi bersama kita di sini. Ada Mbak Rena dan teman-teman lain spesialis-spesialis kita di Hambadar gitu ya. Jadi memang harus ada kesadaran ya. Iya, penting ada kesadaran. Istilahnya makin sini kita makin harus melekai melekai. Tadi seperti yang dibicarakan sama Dokter Anti, negara-negara di luar sana yang nggak punya natural resources, mereka bisa hidup dengan KI ya dokter ya. Iya. Ya, jadi memang penting sekali untuk kita semua dari inventor, dari orang-orang di luar sana untuk segera mendaftarkan kekayaan intelektualnya. Gitu. Nah, sebenarnya tadi udah pertanyaan terakhir kita, Dokter Anti. Terima kasih atas waktunya dan sudah mau ditanya-tanya oleh kita. Terima kasih juga penyemangatnya, semoga juga pengingatnya. Informasinya bermanfaat. Kalau misalnya ada hal-hal yang ditanyain, bisa langsung tanyain sama kita nanti. Dijawab sama Mbak Rena. Alhamdulillah. Mudah-mudahan patennya makin banyak ya dok. Amin. Dan segera terdaftar. Dan segera lagi didaftar, semoga segera. Makin semangat timnya ya dok. Amin. Ya, semoga juga nanti kalau teman-teman melihat video ini bisa teman-teman di UGM dan di luar UGM semuanya bisa sadar bahwa ternyata penting sekali untuk mendaftarkan kekayaan intelektual, khususnya paten. Apalagi teman-teman dokter nih juga kalau misalnya punya invensi-invensi, kami sangat encourage untuk segera mendaftarkan patennya gitu. Jadi bisa terlindungi dari segala arah gitu ya. Nah, cukup sekian sebenarnya bicara kali ini ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, ada Dokter Anti dan ada Mbak Rena. Terima kasih Mbak Rena, terima kasih. Terima kasih Dokter Anti. Di bicara selanjutnya mungkin kita akan membicarakan hal-hal lain yang lebih seru.
hal-hal yang juga mungkin di luar dari paten, mungkin nanti kita ngomong merek, desain industri, ataupun hak cipta gitu. Jadi sekali lagi untuk para inventor di luar sana jangan takut untuk mendaftarkan patennya, dan kalau misalnya membutuhkan bantuan dari teman-teman Ambadel bisa langsung email ke kita, telepon ke kita untuk konsultasi. Cukup sekian bicara kita hari ini. Terima kasih Dr. Anti.